Shalom, selamat siang. Shalom. Hari ini tanggal 24 bulan Desember tahun 2023, saudara. Saya berada di tempat Bapak Thomas Fanggidae dalam siaran singkat beberapa menit saja. Jadi kami sebutkan singkat, nanti Anda bisa mencatat dan pelajari sendiri rumah. Tentang kejadian langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhan menciptakan semuanya dengan firman. Oleh firman Tuhan, Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Selama 2000 tahun awal, hitungan tahun dulu dari 2000 ke bawah. Sejak Abraham sampai di zaman Yesus, 2000 tahun kemudian, datanglah juru selamat ke dalam dunia yang disebut orang Kristen tahun Masehi. Dan 2023 tahun berjalan, orang Kristen di seluruh dunia, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Yahudi yang belum tahu tentang kedatangan Mesias ke dunia, merayakannya hari ini. Ramai-ramai, ada yang berlomba-lomba membakar lilin, ada yang pawai dan lain sebagainya. Saya sama Bapak Fanggidae berada di tempat Bapak Fanggidae di Babau, di samping kantor camat Kupang Timur, di depan Polres Kupang, Kabupaten Kupang, saudaraku. Kami siaran singkat ini tentang arti Natal. Saudaraku, Natal artinya anugerah, artinya kasih, artinya damai sejahtera telah turun ke bumi. Arti Natal, Yesus lahir ke bumi. Melalui rahim Maria, ia dilahirkan sebagai manusia 100%. 100% Allah. Karena kandungan Maria berasal dari Roh Kudus. Sampai 2023, saudaraku, saya sama Bapak Fanggidae berada di samping saya. Pada saat hukum Musa, Yesus sebagai orang Yahudi, keturunan Daud, ia harus berumur 8 hari dibawa ke bait Allah. Untuk menggenapi hukum Taurat, ia harus disunat. Umur 12 tahun, Yesus bercakap-cakap dengan alim ulama di dalam bait Allah di Yerusalem. Yerusalem adalah kota Daud, kota kerajaan Israel, turun-temurun, tidak akan berkesudahan, dari dulu, sekarang dan selamanya, tidak akan berubah. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan itu tetap, firman Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Karena dengan firman Tuhan, Bapa kita yang di sorga menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Supaya Yesus takluk sama hukum Taurat, ia disunat. Hari ini saya dengan Bapak Fanggidae akan membacakan ketetapan-ketetapan Allah. Dengan jari Allah, ia menulis 10 hukum Taurat, yaitu Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai 17. Untuk Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yang menjadi rambu-rambu sebagai orang Kristen Protestan atau Kristen pada umumnya mentaati 10 hukum Taurat. Silahkan Bapak Fanggidae membacakannya. Dari Pertama sampai 17. Kejadian ke-10 firman Keluaran 20 Kuat, 1 sampai 17. Kuat. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, takutlah akan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 13. Jangan membunuh. 14. Jangan berzina. 15. Jangan mencuri. 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih saudaraku, ini firman Tuhan yang ditulis dengan jari Allah itu sendiri dan dibacakan oleh Musa tiap pagi, siang dan petang pada setiap rumah ibadah untuk umat Israel taat kepada Tuhan dan mereka beribadah kepadanya. Oleh karena itu saudaraku, kalau hari ini saya sama Bapak Vanggidai duduk di sini di tempat kediaman Bapak Vanggidai untuk menyaksikan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada Bapak Vanggidai dan saya sebagai pembicara. Kami bukan pendeta, kami bukan majelis, kami bukan pastor, kami adalah pemberita kebenaran, aktivis rohani. Saudaraku, dilarang semuanya tadi ayat pertama sampai ayat yang ke-17 itu 5 diantaranya melarang dan 5 diantaranya perintah untuk melakukan. Anda dengan saya hidup di zaman modern ini. Anda dengan saya taat akan Tuhan harus dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Anda dengan saya jangan minum mabuk. Anda dengan saya jangan merokok. Jangan berzina. Jangan merebut harta orang lain, apapun yang dimiliki sesamanya. Karena itu kepunyaan mereka. Bagian kita adalah kita dan bagian mereka adalah bagian mereka. Saudaraku, tanggung jawab kita kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan badan kita, bukan roh kita, jiwa kita. Anda dengan saya akan diminta pertanggungjawaban. Perbuatan Anda pada saat hidup melalui kecerdasan, pikiran, akal budi, hikmat, dan pengetahuan yang dari Allah datang kepada kita untuk melakukan kebenaran, melayani sesama manusia seperti diri kita sendiri. Itulah hukum-hukum Tuhan. Dan Anda hidup di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada umumnya, Anda Natal, Anda berpesta pora, itu bukan tuntutan Tuhan saudaraku. Tuntutan Tuhan adalah Anda harus menyalipkan tubuh dan dagingmu supaya menuruti kasih dan sayang Tuhan. Artinya berdoa kepada Tuhan pagi, siang dan malam secara roh, bukan kenyataan yang Anda buat dengan cara minum-minum mabuk, pesta pora, berfoya-foya, musik dari pagi sampai malam. Itu yang dikehendaki Tuhan adalah kasih dan setia dan murah hati terhadap sesama. Baik Anda pendeta, baik Anda pelayan, penyinjil dan semua harus merayakan Natal dengan bermurah hati. Tidak boleh berfoya-foya, tidak boleh berlebihan, apalagi pawi di jalan merugikan banyak orang.
Yang dilihat adalah hati Anda dengan saya, bukan fisiknya. Terima kasih Anda, waktunya sekian.